Drama politik Indonesia kembali memanas, memasuki babak baru yang penuh ketegangan dan sorotan publik. Isu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di ruang-ruang diskusi, kini meledak ke permukaan dan menjadi konsumsi nasional. Kali ini, polemik yang mengemuka adalah soal keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Isu ini bukan hanya sekadar perdebatan di media sosial, tapi telah masuk ke ranah hukum dan menjadi perhatian masyarakat luas. Setelah masa jabatannya berakhir, Jokowi digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan ini menyoroti keaslian ijazah SMA dan gelar sarjana yang diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada, dua dokumen penting yang selama ini menjadi dasar perjalanan karier politiknya. Gugatan ini seolah membuka kembali luka lama, membawa isu yang sempat mereda ke tengah sorotan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah dokumen yang menjadi tiket politik Jokowi benar-benar sah dan otentik, atau justru menyimpan misteri yang belum terungkap. Pada 20 Juni 2025, tim hukum Jokowi akhirnya menanggapi gugatan tersebut. Namun, alih-alih langsung membuktikan keaslian ijazah di hadapan majelis hakim, mereka memilih jalur eksepsi, yaitu mengajukan keberatan hukum terkait prosedur gugatan yang dinilai tidak sesuai aturan. Menurut tim hukum Jokowi, gugatan ini cacat secara prosedural dan seharusnya tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Fokus perdebatan pun bergeser, dari soal keaslian dokumen ke ranah yuridiksi dan tata cara hukum yang berlaku di pengadilan. Di tengah proses hukum yang berjalan, publik Indonesia kini menyaksikan duel argumen antara dua kubu. Satu menuntut transparansi dan kejelasan, sementara yang lain menekankan pentingnya prosedur dan aturan main dalam sistem peradilan. Kasus ini pun berkembang menjadi lebih dari sekadar polemik ijazah. Ia berubah menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Indonesia, menguji sejauh mana pengadilan mampu menangani sengketa politis yang muncul setelah seorang pemimpin lengser dari jabatannya. Bagaimana pengadilan menavigasi kasus ini akan menjadi presiden penting, tidak hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi masa depan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Semua mata kini tertuju pada meja hijau, menanti babak selanjutnya dari drama politik yang belum usai. Dalam sebuah perkara hukum, penting untuk memahami siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Siapa sebenarnya yang mengajukan gugatan, dan siapa yang menjadi pihak tergugat dalam kasus ini. Pertanyaan ini menjadi kunci untuk memahami dinamika dan arah persidangan yang sedang berlangsung. Penggugat dalam kasus ini adalah Muhammad Taufik, seorang praktisi hukum yang dikenal vokal dalam isu-isu demokrasi dan transparansi publik. Ia mengajukan gugatan ini bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Taufik menilai bahwa kejelasan dan keabsahan dokumen-dokumen publik, khususnya ijazah pejabat negara, adalah fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Di sisi lain, pihak tergugat terdiri dari beberapa institusi dan individu penting. Tergugat utama adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia (SIE), yang didampingi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solo, SMAN 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semua institusi ini memiliki peran sentral dalam proses penerbitan, verifikasi, dan validasi ijazah yang menjadi objek sengketa. KPU Kota Solo digugat karena bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen-dokumen calon kepala daerah, termasuk ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Proses verifikasi ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai salah satu titik krusial dalam memastikan keabsahan pencalonan. Sementara itu, SMAN 6 Solo dan UGM Yogyakarta digugat sebagai institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah yang dipermasalahkan. Kedua lembaga ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan bukti otentik terkait proses penerbitan ijazah tersebut, sehingga tidak ada keraguan di masyarakat. Melalui gugatan ini, Taufik menuntut transparansi, kejelasan, dan pertanggungjawaban dari semua lembaga terkait. Ia berharap pengadilan dapat memeriksa seluruh dokumen secara objektif dan terbuka, sehingga publik mendapatkan jawaban yang pasti. Kasus ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja, melainkan menjadi pertarungan hukum yang mempertemukan warga negara, mantan presiden, penyelenggara pemilu, dan institusi pendidikan. Setiap pihak membawa kepentingan, argumen, dan pembelaan hukum masing-masing. Argumen-argumen yang diajukan sangat beragam, mulai dari aspek administratif, legalitas dokumen, hingga prinsip keadilan dan transparansi.
Setiap pihak berusaha meyakinkan hakim dengan bukti dan logika hukum yang kuat. Pada akhirnya, bagaimana hakim menilai posisi dan argumen para tergugat akan sangat menentukan arah dan hasil persidangan ini. Keputusan pengadilan akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum dan transparansi di Indonesia. Tim hukum Jokowi mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Mereka menilai Pengadilan Negeri Solo tak berwenang mengadili kasus ini. Menurut mereka, sengketa soal keaslian ijazah pejabat publik seharusnya masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Perdata. Alasannya, tindakan verifikasi dokumen adalah tindakan administratif pejabat negara. Jika hakim setuju, gugatan bisa langsung ditolak tanpa memeriksa bukti ijazah. Penggugat harus memulai dari awal di PUN jika ingin lanjut. Ini menyoroti pentingnya memilih jalur hukum yang tepat. Gugatan sekuat apapun bisa kandas jika salah kamar. Tim hukum Jokowi menilai substansi gugatan lebih cocok diselesaikan lewat mekanisme sengketa pemilu. Dugaan pelanggaran administratif seperti pemalsuan dokumen calon seharusnya dilaporkan ke Bawaslu, bukan langsung ke Pengadilan Perdata. Bawaslu dan DKPP punya jalur khusus untuk menangani pelanggaran dan etika penyelenggara pemilu. Dengan melompati mekanisme ini, penggugat dianggap salah prosedur. Sistem hukum Indonesia memang rumit. Satu kasus bisa beririsan dengan perdata, tata usaha negara, dan hukum pemilu. Pilihan jalur hukum akan menentukan proses dan hasil akhir. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga soal keadilan yang dihasilkan. Legal standing penggugat jadi senjata utama tim hukum Jokowi. Dalam hukum, hanya pihak yang dirugikan langsung yang boleh menggugat. Taufik bukan peserta pemilu yang bersaing dengan Jokowi, sehingga sulit membuktikan kerugian langsung. Gugatan atas nama kepentingan umum punya syarat ketat, tak cukup hanya mengaku peduli. Tim Jokowi menilai Taufik gagal memenuhi standar ini. Jika hakim setuju, perkara bisa dihentikan tanpa memeriksa pokok perkara. Hukum acara sering jadi penentu nasib kasus, bukan hanya soal benar atau salah. Tim hukum Jokowi juga menilai gugatan ini prematur. Tuduhan pemalsuan dokumen seharusnya dibuktikan lewat jalur pidana lebih dulu, bukan perdata. Pengadilan Perdata tak punya kewenangan uji forensik dokumen. Jika ada putusan pidana yang menyatakan ijazah palsu, barulah gugatan perdata bisa diajukan. Dasar gugatan Taufik dinilai lemah karena hanya mengandalkan informasi media. Melompat ke gugatan perdata dianggap meminta hakim melakukan hal di luar kewenangannya. Jika eksepsi ini diterima, gugatan akan ditolak secara formal. Tim hukum Jokowi mengkritik tuntutan penggugat yang meminta hakim memerintahkan tergugat membuka data ijazah. Dalam hukum perdata, siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Taufik sebagai penggugat harus membawa bukti, bukan meminta hakim mencari bukti dari pihak lawan. Permintaan membalikan beban pembuktian dianggap menyalahi asas hukum acara. Hakim perdata bersifat pasif, hanya menilai bukti yang diajukan. Petitum penggugat dinilai lemah secara hukum. Tim Jokowi menegaskan, tanpa bukti kuat, gugatan tak berdasar. Gugatan ijazah ini tak lepas dari nuansa politik. Muncul setelah Jokowi lengser di tengah gelombang gugatan lain pasca kepresidenan. Sebagian melihatnya sebagai upaya masyarakat menuntut akuntabilitas mantan presiden. Namun ada juga yang menilai ini sekadar gimik hukum untuk menjaga nama Jokowi tetap kontroversial. Isu ijazah sudah lama beredar dan kerap dibantah, tapi terus diangkat ke permukaan. Penggugat membantah punya agenda tersembunyi, mengaku murni mencari keadilan. Namun di tengah polarisasi politik, motif di balik gugatan ini tetap jadi perdebatan. Apakah ini pencarian kebenaran atau manuver politik, publik yang menilai. Kasus ini lebih dari sekadar polemik ijazah. Ia menjadi cermin bagi masyarakat untuk memahami bagaimana proses hukum berjalan di Indonesia. Di balik sorotan media dan perdebatan publik, kasus ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya mengikuti aturan main yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan. Setiap langkah, mulai dari pengajuan gugatan hingga pembacaan putusan, diatur dengan ketat oleh prosedur yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jalan menuju keadilan penuh tikungan prosedural. Formalitas hukum tak bisa diabaikan. Setiap pihak yang terlibat harus memahami dan mematuhi tahapan-tahapan yang ada, mulai dari pengumpulan bukti, penyusunan argumen,
hingga menghadirkan saksi di persidangan. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan berdasarkan fakta, bukan sekadar opini atau tekanan dari luar. Kompetensi absolut, legal standing, dan beban pembuktian jadi kunci utama. Tanpa memahami konsep-konsep ini, sulit bagi siapapun untuk memenangkan perkara di pengadilan. Kompetensi absolut menentukan apakah pengadilan berwenang memeriksa perkara. Legal standing memastikan pihak yang menggugat memang punya hak, dan beban pembuktian menuntut setiap klaim didukung bukti kuat. Hasil akhir kasus ini menyoroti interaksi rumit antara hukum dan politik. Tidak jarang, proses hukum menjadi sorotan karena adanya kepentingan politik yang ikut bermain. Namun, pengadilan tetap harus berdiri di atas prinsip keadilan dan objektivitas, meski tekanan dari luar begitu besar. Proses hukum bisa jadi alat pertahanan atau serangan dalam arena politik. Namun, pada akhirnya, yang diuji adalah integritas sistem hukum itu sendiri. Masyarakat pun diajak untuk lebih kritis dan memahami bahwa tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan cara instan. Supremasi hukum bukan hanya soal benar-salah, tapi juga soal menghormati prosedur. Setiap keputusan yang diambil tanpa mengikuti prosedur yang benar, berisiko menimbulkan ketidakadilan dan presiden buruk bagi sistem hukum ke depan. Mengikuti kasus ini, publik belajar bagaimana negara hukum bekerja dalam praktik. Mereka menyadari bahwa keadilan tidak hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang proses yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur adalah fondasi keadilan, dan itulah pelajaran terpenting dari polemik ijazah Jokowi. Dengan memahami dan menghormati prosedur, kita menjaga kepercayaan pada sistem hukum dan memastikan keadilan tetap tegak di tengah dinamika masyarakat.